Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika memaknai agama, hanya berdasarkan sisi literalnya saja, akan menjadi sebuah ancaman besar, bagi harmoni umat beragama di Indonesia. Kondisi tersebut dalam situasi tertentu akan menimbulkan desakralisasi agama, yang memposisikan agama menjadi alat politik untuk menguatkan kekuasaan hegemonik, dengan memanfaatkan agama sebagai alat atau instrumen kuasa. Secara umum, polemik utama yang kerap dipermasalahkan umat Islam adalah problem otoritas. Otoritas sosial, politik dan tekstual. Otoritas semacam tersebut, pada ranah yang lebih jauh akan membuat kelompok minoritas tercerabut dari warisannya sendiri. Pada akhirnya, mereka dipaksa untuk menjadi cermin kolektif dari kelompok arus utama yang dianggap paling otoritatif, individu atau kelompok. Dari sini, dapat dipahami bahwa penafsiran terhadap sesuatu yang dianggap mutlak kebenarannya dan bersifat universal bisa terdegradasi maknanya, menjadi tunggal dan bersifat subjektif dan disesuaikan sesuai kebutuhan dari suatu kelompok. Ketidaksiapan perbedaan pandangan dan ketidakdewasaan dalam melihat masalah inilah, yang menjadi akar dari segala masalah diskriminasi, kekerasan, dan persekusi yang dialami minoritas di negeri ini. Agama dalam pergulatan historisnya kerap menimbulkan banyak perdebatan dan konflik politis, baik pada ranah sosiologis ataupun teologis. Agama yang difungsikan pada ranah sosiologis, atau kita sebut memiliki fungsi sosial bisa memberikan dua hal, yaitu kedamaian atau kerusakan. Agama yang bila kita pahami memiliki fungsi sosial, maka dengan sendirinya akan mempengaruhi setiap sikap manusia terhadap berbagai aktivitas kehidupan sehari-hari manusia. Diskusi tentang agama dan dinamika masyarakat tidak akan pernah berakhir dan berujung. Agama, baik melalui simbol atau nilai lainnya pastilah akan mempengaruhi dan membentuk struktur watak sosial dan karakter bagi para penganutnya. Agama merupakan perwujudan dari sentimen pribadi yang dibentuk oleh proses relasi sosial yang rigid. Hal itulah yang memungkinkan proses transenden dalam pemaknaan agama dikreasi, untuk memenuhi kepentingan pribadi suatu individu maupun kebutuhan sosiologis suatu kelompok. Adanya pendekatan materialistik dalam memahami agama menjadikan agama berkembang menjadi alat justifikasi kelas. Para agamawan yang semula menjadi penjaga moral dari suatu agama, pada akhirnya akan terseret pada pengaruh utamaan dominasi struktural otoritas. Ajaran agama yang mula-mula bersifat monestik dan sakral berkembang dan berubah menjadi entitas profan dengan menempatkan para agawan sebagai penjaga kekuasaan penguasa, dengan mengikat pemahaman moral masyarakat secara dogmatik. Menempatkan agamawan sebagai mitra dari penguasa mengandaikan adanya sebuah upaya dari penguasa untuk melibatkan para agamawan untuk melegitimasi kebijakannya dalam mempengaruhi umat. Paradigma demikian merupakan embrio awal yang dapat memunculkan menjamurnya sesuatu yang populer disebut dengan politisasi agama. Politisasi agama dalam bentuk turunannya memiliki ragam varian yang heterogen, seperti misalnya perihal pengaturan kebebasan beragama dan berkeyakinan. Dalam konteks Islam di Indonesia yang memiliki pengaruh besar dalam pergulatan politik Indonesia, sudah dapat dipastikan menjadi role model segala bentuk aturan, dominasi dalam perihal masalah beragama. Kebebasan beragama dan berkeyakinan yang terjadi di Indonesia menuai simpang siur, hal ini dibuktikan dengan semakin masifnya kasus penodaan agama, pemenuhan hak-hak sipil kelompok keagamaan tertentu, serta pembangunan rumah ibadah. Kasus yang sering terjadi di atas menjadi bukti kuat bahwa perihal pengaturan kebebasan dalam beragama di Indonesia tidak sepenuhnya memberikan porsi yang proporsional terhadap seluruh umat beragama yang hidup di Indonesia sesuai dengan prinsip hak asasi manusia. Kasus di atas merupakan fenomen ketidakpastian pengaturan atau regulasi kehidupan umat beragama di Indonesia. Kebebasan dalam beragama harusnya memberikan jaminan terhadap adanya perlindungan. Agama bukanlah perihal yang melekat, melainkan sebuah pilihan. Perihal keyakinan atau agama merupakan cara berpikir yang ditujukan untuk meraih kepentingan individu. Kebijakan keagamaan yang terjadi di Indonesia boleh dikatakan belum sepenuhnya lepas dari polemik yang tumpang tindih. Jika hal demikian dibiarkan terus-menerus tanpa adanya penanganan, maka kehadiran agama sebagai suatu bencana akan terjadi di Indonesia. Dalam kasus minoritas di negeri ini,
Nampaknya klaim kebenaran mutlak seringkali digunakan oleh sejumlah institusi atas nama agama. Institusi yang seolah-olah mewakili nilai universalitas Islam berubah menjadi otoritarianisme, tafsir agama bersifat diskriminatif sektarianistik yang kemudian dikukuhkan sebagai klaim satu-satunya benar mewakili kehendak Tuhan, yang harus ditaati oleh siapa saja tanpa terkecuali. Saya, Haidar Alwi, bersama Haidar Alwi Care, dan Haidar Alwi Institute, akan menjadi garda terdepan dalam menjaga toleransi di negeri ini. Hal ini akan terasa ringan jika seluruh rakyat Indonesia bersatu padu dalam sirkel perjuangan yang selama ini saya lakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.